Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan kita hari ini melalui Zoom. Sebelumnya kami di kelompok 6 akan menyampaikan laporan observasi kami itu analisis penerapan kurikulum pada SMKN 4 Padang jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang dimana kelompok kami sendiri beranggotakan next. Yang pertama itu ada Alia Cynthia Putri, dan ada saya sendiri Muhammad Alfiq Ilham, ada Noval Kurnia, Oziza Vendra, Fahrilia Putri, Yolanda Aprilia, dan Zakia Dipa Brina. Next. Di sini saya akan menyampaikan identitas dari informan wawancara kami itu. Yang pertama ada Ibu Nurmaini SPD yang memiliki NIP 1967 1121 2007 012004. Tempat tanggal lahirnya itu Padang 12 November 1967. Yang dimana jabatan ibu ini sendiri adalah guru bidang keahlian pemasaran. Jenis kelamin ibu itu adalah perempuan dan pendidikan terakhir ibu ini adalah S1 IKIP Padang tahun 1994. Next. Nah, untuk identitas informan kedua itu ada Waka Bidang Kurikulum SMK 4 Padang, yang dimana nama itu adalah Ibu Belira Varian SE SPD. Yang mana NIP-nya itu 1974192014060002. Yang mana tempat tanggal lahirnya itu adalah 16 September 1974. Jabatan Ibu ini sendiri adalah Waka Bidang Kurikulum. Pendidikan terakhir Ibu ini adalah S1 tahun 2003. Next. Pelaksanaan observasi kami sendiri itu dilaksanakan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang berlokasi di SMK 4 Padang. Next. Di sini saya akan menjelaskan sendiri tentang profil sekolah dari tempat yang kami wawancara, yaitu nama sekolah itu ada SMKN 4 Padang yang memiliki NPSN-nya 10304850. Satu sekolah ini adalah negeri yang bentuk pendidikan itu adalah SMK negeri. Jenjang pendidikan dari sekolah ini itu adalah pendidikan menengah atau Dikmen. Alamat sekolah ini itu Jalan Raya Indarung, Cengkeh, nan 10. Tahun berdirinya itu adalah 1965. SK pendiriannya itu 25 September pada tahun 1965. Akreditasi dari sekolah ini itu adalah B. Kode posnya itu 25225. Ya, nomor telepon sekolah ini itu adalah 0751 71654. Email dari sekolah ini itu ada smkn4padang@gmail.com. Websitenya itu http smk4padang .sca.id. Jumlah siswa dari sekolah ini itu ada 913 siswa, yaitu ada 377 siswa laki-laki dan 536 siswa perempuan. Jumlah guru pada sekolah ini itu ada sekitar 81, yang dimana kepala sekolah dari sekolah ini itu adalah Bu Marneti Yuniengsi, SPD, MPD. Nah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya Farelia Putri pertama. Kepada Farelia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum yang digunakan di SMKN 4 Padang. SMKN 4 Padang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri yang telah mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam hal penerapan kurikulum. Berdasarkan data Dapodik terbaru dan hasil wawancara kami dengan Waka Bidang Kurikulum SMKN 4 Padang, serta berbagai dokumen akademik dan penelitian terkait, sekolah ini menerapkan kurikulum Merdeka atau SMK Merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023 dengan pendekatan deep learning sebagai kurikulum utama. Namun demikian, dalam praktiknya, SMK 4 Padang juga masih mengakomodasi sebagian struktur kurikulum 2013 atau K13, terutama untuk kelas atau kompetensi keahlian yang sedang berada dalam masa transisi, sehingga pelaksanaan kurikulumnya dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kesiapan guru, sarana prasarana, serta kebutuhan peserta didik. Penerapan kurikulum Merdeka di SMKN 4 Padang didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, konseptual, dan berpusat pada peserta didik.
Sebagai sekolah kejuruan, SMK 4 Padang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha atau DUDIKA. Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah untuk menyusun pembelajaran berbasis proyek, memperkuat keterampilan faksional, serta memberikan ruang lebih besar untuk kolaborasi dengan industri. Kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasan bagi sekolah untuk menyesuaikan muatan lokal dan materi kejuruan berdasarkan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini sangat relevan bagi SMK 4 Padang yang berada di lingkungan industri dan memiliki berbagai kompetensi keahlian yang berkaitan dengan teknologi, layanan jasa maupun bidang produksi. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah karena sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri lokal maupun nasional. Meskipun telah menerapkan kurikulum Merdeka, sebagian kecil struktur kurikulum 2013 masih digunakan pada tingkat tertentu, terutama bagi kelas atau jurusan yang memulai tahun ajaran pada periode saat ke-13 masih menjadi acuan nasional. Perpaduan ini tidak berarti terjadi tumpang tindih, melainkan bentuk transisi bertahap agar seluruh komponen sekolah termasuk guru, administrasi, dan unit layanan teknis siap beradaptasi sepenuhnya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fardia Putri Prama. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Oji Ravendra. Kepada Oji, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran pada bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran atau BDP di SMKN 4 Padang sepenuhnya disusun dengan menggunakan modul ajar sebagai perangkat utama perencanaan. Nah, modul ajar ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasan bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan industri. Nah, dalam proses penyusunannya, guru terlebih dahulu mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang telah ditetapkan untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Selain itu, guru mengembangkan modul ajar yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar, pemetaan elemen kompetensi, asesmen formatif, dan sumatif. Nah, media pembelajaran serta strategi diferensiasi untuk penyesuaian kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, penggunaan modul ajar ini sangat penting karena membantu guru merancang pembelajaran yang terstruktur namun tetap fleksibel. Nah, modul ajar memberikan arah yang jelas mengenai apa yang harus dicapai siswa, tetapi juga memungkinkan guru menyesuaikan metode dan aktivitas pembelajaran sesuai situasi kelas. Contohnya, dalam pembelajaran mengenai pemasaran digital, modul ajar memuat langkah-langkah kegiatan mulai dari pengantar konsep, pengamatan terhadap praktik pemasaran dalam platform digital, hingga penerapan langsung seperti pembuatan konten promosi dan pengelolaan toko online. Nah, mungkin cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ozi Ravendra. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Alia Sintia Putri. Kepada Alia, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran di SMKN 4 Padang memanfaatkan sepenuhnya pendekatan Project Based Learning atau PCBL sebagai model pembelajaran utama, sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata. Dalam proses pelaksanaannya, guru mengarahkan siswa untuk belajar melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur dan berorientasi pada penyelesaian sebuah proyek yang relevan dengan dunia bisnis dan pemasaran digital. Pelaksanaan PJBL dimulai dari pengenalan masalah atau topik yang akan dijadikan proyek, kemudian siswa diajak untuk melakukan eksplorasi konsep, merancang strategi pemecahan masalah, dan menghasilkan produk nyata yang mencerminkan pemahaman serta keterampilan mereka. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar tanpa mendominasi kegiatan. Guru memantau perkembangan proyek melalui diskusi kelompok, konsultasi bertahap, dan evaluasi progres yang dilakukan secara berkala. Setiap kelompok siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan ide, menentukan strategi, dan memecahkan masalah yang muncul selama dalam proses pengerjaan proyek, sehingga pembelajaran benar-benar berpusat pada peserta didik.
Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran menggunakan Project-Based Learning di SMKN 4 Padang memberikan dampak positif karena membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar mereka. Pembelajaran tidak lagi bersifat teori semata, tetapi menjadi proses yang interaktif, kolaboratif, dan aplikatif. Siswa dapat mengembangkan kompetensi teknis sekaligus kompetensi soft skill sehingga mereka lebih siap menghadapi perkembangan dunia bisnis dan pemasaran yang dinamis. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek juga memberikan pengalaman belajar yang kontekstual karena guru mengintegrasikan kebutuhan dunia industri ke dalam kegiatan pembelajaran. Siswa diperkenalkan pada alat digital yang digunakan dalam industri pemasaran seperti Canva, CapCut, Marketplace, aplikasi kasir digital, dan platform manajemen media sosial. Next. Materi selanjutnya yaitu tentang penerapan sintak pembelajaran Project-Based Learning di bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran di SMKN 4 Padang. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan merumuskan masalah atau pertanyaan mendasar yang relevan dengan dunia bisnis daring dan pemasaran, seperti bagaimana membuat strategi promosi digital, bagaimana merancang konten pemasaran, atau bagaimana mengelola toko online. Yang kedua yaitu perencanaan proyek. Guru dan siswa bersama-sama merancang proyek yang akan dikerjakan. Mereka menentukan tujuan, langkah pengerjaan, alat yang digunakan, pembagian tugas kelompok, serta jadwal pelaksanaan. Tahap ini memastikan bahwa siswa memahami apa yang harus mereka capai dan bagaimana proses pengerjaannya. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal. Guru dan siswa menyusun timeline kegiatan mulai dari tahap awal hingga penyelesaian proyek. Jadwal ini mencakup waktu untuk riset, pengerjaan tugas, konsultasi, revisi, dan persiapan presentasi. Yang keempat yaitu pelaksanaan proyek. Siswa mulai melaksanakan proyek dengan melakukan riset, mengumpulkan informasi, dan mengembangkan ide. Guru memantau prosesnya melalui diskusi, konsultasi, umpan balik berkala. Pada tahap ini, siswa belajar bekerja sama, berpikir kreatif, dan menyelesaikan masalah yang muncul selama proses proyek. Yang kelima yaitu pembuatan dan pengembangan produk. Setelah informasi terkumpul, siswa mengembangkan produk proyek seperti desain konten digital, strategi pemasaran online, video promosi, katalog digital, atau model toko online. Pembuatan produk dilakukan secara kolaborasi sehingga setiap anggota kelompok berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Yang keenam yaitu pengujian, evaluasi, dan revisi produk. Produk yang dibuat, diuji, dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Guru memberikan masukan untuk perbaikan kualitas hasil proyek. Siswa melakukan revisi agar produk benar-benar sesuai dengan standar industri dan memenuhi tujuan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu presentasi hasil proyek. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil kerja mereka kepada guru dan teman sekelas. Presentasi bertujuan melatih kemampuan komunikasi, menyampaikan argumen, serta mempertanggungjawabkan proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedelapan yaitu refleksi. PJBL diakhiri dengan kegiatan refleksi yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa mengevaluasi pengalaman belajar, apa yang telah mereka kuasai, hambatan yang ditemui, serta rencana perbaikan untuk proyek berikutnya. Guru juga merefleksi efektivitas pembelajaran untuk meningkatkan kualitas PJBL selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Cynthia Putri. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Zakia Dipavina. Kepada Zakia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang digunakan di SMK 4 Padang, yaitu untuk bidang keahlian bisnis daring dan pemasaran. Media yang pertama itu ada laptop dan komputer laboratorium. Digunakan siswa untuk mengerjakan proyek digital seperti membuat desain promosi, mengelola data penjualan, membuat laporan, dan mengakses platform pembelajaran. Media yang kedua itu ada smartphone. Dimanfaatkan untuk membuat video promosi, mengambil foto produk, mengelola media sosial bisnis, serta melakukan praktik pemasaran digital secara langsung. Yang ketiga itu ada LCD, proyektor, dan layar presentasi.
Guru menggunakan proyektor untuk menampilkan materi, contoh proyek, video pembelajaran, serta demo aplikasi. Siswa juga memakainya ketika mempresentasikan hasil proyeknya. Yang keempat itu ada internet dan wifi sekolah. Mendukung proses riset, mencari referensi pemasaran digital, mengakses marketplace, serta menjalankan kegiatan online marketing seperti upload konten atau update toko online. Nah, yang kelima itu ada platform desain grafis atau Canva. Digunakan untuk mendesain poster promosi, banner digital, feed Instagram, katalog produk, dan berbagai kebutuhan visual marketing. Nah, yang media yang keenam itu ada aplikasi editing video atau CapCut, di mana digunakan untuk membuat video promosi produk, iklan digital, dan konten pemasaran untuk TikTok atau Instagram Reels. Yang ketujuh itu ada marketplace dan media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan TikTok Shop. Berfungsi sebagai media praktik pemasaran digital seperti membuat akun bisnis, memposting produk, mengatur katalog, hingga melakukan simulasi penjualan. Yang kedelapan itu aplikasi administrasi penjualan seperti Excel dan Google Sheets, di mana dipakai untuk melakukan pembukuan sederhana, pencatatan stok, perhitungan laba rugi, dan simulasi operasional toko. Nah, yang kesembilan itu ada modul ajar kurikulum Merdeka, di mana berfungsi sebagai media pembelajaran utama yang memuat alur tujuan pembelajaran, lembar kerja proyek, rubrik penilaian, serta panduan aplikasi PJBL. Nah, yang terakhir itu ada barang dan produk praktik. Dapat berupa makanan ringan, kerajinan, atau produk buatan siswa yang digunakan sebagai objek proyek pemasaran digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zakia di Pak Prina. Untuk materi selanjutnya itu disampaikan oleh Yolanda Aprilia. Kepada Yolanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi pembelajaran, bentuk penilaian, dan umpan balik. Yang pertama yaitu ada evaluasi pembelajaran. Pertama, evaluasi berbasis proses selama pembelajaran berlangsung. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir pembelajaran untuk melihat bagaimana siswa terlibat dalam setiap tahapan proyek. Dalam konteks kompetensi bisnis daring dan pemasaran, guru mengamati kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah pemasaran, mengembangkan ide digital marketing, membagi tugas dalam kelompok, dan menyelesaikan proyek seperti pembuatan konten promosi atau pengelolaan toko online. Guru juga memantau bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi, menjawab pertanyaan, serta menunjukkan progres pada setiap tahapan proyek PJBL. Yang kedua adalah evaluasi hasil belajar yang berorientasi pada produk akhir, di mana evaluasi ini menilai kualitas hasil akhir proyek yang dibuat siswa seperti desain materi promosi, konten iklan digital, katalog digital, strategi pemasaran online, atau toko online yang dikelola. Yang ketiga yaitu ada evaluasi kinerja atau performance assessment, di mana guru mengevaluasi kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil proyek, menjelaskan strategi yang diterapkan, serta menjawab pertanyaan dari guru maupun teman. Dalam kompetensi BDP, presentasi menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu evaluasi sikap dan keterampilan kolaboratif, di mana pembelajaran berbasis proyek menuntut kerja sama yang baik sehingga sikap dan soft skill menjadi aspek penilaian penting. Guru mengevaluasi sikap siswa terhadap tugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kemampuan menerima kritik, dan etika komunikasi. Evaluasi ini dilakukan melalui observasi langsung saat siswa berinteraksi dalam
kelompok maupun bekerja mandiri pada proyek. Yang kelima yaitu evaluasi melalui portofolio pembelajaran. Seluruh proses kerja siswa dikumpulkan dalam portofolio melalui dari perencanaan, pengumpulan data, draft awal, revisi, dokumentasi kegiatan, hingga produk akhir. Di mana portofolio ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan kompetensi siswa. Dalam BDP, portofolio menjadi bukti autentik bahwa siswa telah mengembangkan keterampilan pemasaran digital secara bertahap. Next. Selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Ada beberapa bentuk penilaian, yaitu pertama, penilaian formatif atau formative assessment, di mana penilaian formatif ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi sebelum menghasilkan produk final. Bentuk penilaian formatif ini seperti kuis, brainstorming, pertanyaan lisan, lembar kerja kelompok, hingga catatan perkembangan proyek. Penilaian formatif ini membantu guru menyesuaikan strategi mengajar dan memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang kedua adalah penilaian sumatif atau summative assessment, di mana penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir topik atau akhir proyek. Dalam BDP, penilaian sumatif contoh seperti mencakup kualitas produk akhir seperti konten pemasaran, video promosi, desain katalog, atau strategi pemasaran digital yang telah dipresentasikan oleh siswa. Nilai sumatif ini menggambarkan pencapaian siswa pada satu unit kompetensi. Yang ketiga adalah penilaian kinerja atau performance assessment, di mana penilaian ini berfokus pada keterampilan praktik siswa dalam melaksanakan kompetensi pemasaran digital. Jadi guru menilai kemampuan siswa tersebut dengan membuat konten pemasaran, melakukan analisis pasar, mengelola toko, atau mensimulasikan pelayanan pelanggan. Jadi penilaian ini menekankan kepada aspek teknis, kreativitas, ketelitian, dan kompetensi digital. Selanjutnya itu ada penilaian praktik dan proyek atau project assessment, di mana contohnya seperti mulai dari perencanaan, koordinasi kelompok, penyelesaian tugas individu, hingga hasil akhir, di mana guru menilai tentang kreativitas solusi, ketepatan strategi pemasaran, kemampuan mengatasi masalah, dan tingkat kemampuan kemandirian kelompok. Penilaian proyek menjadi inti pembelajaran PJBL dalam kompetensi BDP. Yang kelima yaitu penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini dilakukan menggunakan lembaran observasi harian untuk melihat kedisiplinan sikap kerja, ketepatan waktu, tanggung jawab, inisiatif, kemampuan kerjasama, serta etika komunikasi. Yang keenam adalah penilaian portofolio, di mana portofolio ini berisi kumpulan dari hasil kerja siswa pada berbagai tahap proyek dan memberikan gambaran perkembangan keterampilan secara menyeluruh. Next. Yaitu ada selanjutnya yaitu umpan balik, di mana pemberian umpan balik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran kompetensi BDP karena membantu siswa memahami kualitas kerja mereka dan aspek yang harus diperbaiki. Di mana guru memberikan umpan balik secara langsung saat siswa mempresentasikan hasil kerja, melakukan praktik di laboratorium pemasaran, maupun ketika mengerjakan proyek digital marketing. Dengan umpan balik yang berkelanjutan, siswa dapat melakukan perbaikan pada tugas berikutnya dan meningkatkan kualitas kompetensi mereka sesuai dengan standar industri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Yolanda Aprilia. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Noval Kurnia. Kepada Noval, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan sistem remedial. Remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai KKM sebesar 80 sebagai bentuk layanan pembelajaran tambahan yang bertujuan membantu siswa untuk mencapai ketuntasan belajar. Next. Kendala dan solusi pembelajaran pada kompetensi keahlian bisnis daring pemasaran di SMKN 4 Padang menghadapi beberapa kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan evaluasi maupun pemberian umpan balik. Pada tahap perencanaan ini, guru sering kesulitan menyusun modul agar modul benar-benar kontekstual dengan perkembangan pemasaran digital yang sangat cepat. Sementara keterbatasan referensi resmi membuat guru harus mengkombinasikan sumber dari internet, pelatihan, dan pengalaman pribadi. Pada tahap pelaksanaan, perbedaan kemampuan awal siswa terutama dalam penggunaan perangkat digital, aplikasi, desain grafis, serta platform marketplace menyebabkan kecepatan belajar dalam satu kelas tidak merata. Pembelajaran berbasis proyek juga menimbulkan kendala ketika beberapa siswa bekerja dominan, sementara yang lain kurang aktif. Ditambah kendala seperti fasilitas, seperti jaringan internet yang tidak stabil. Manajemen waktu menjadi tantangan karena beberapa proyek membutuhkan durasi pengerjaan lebih panjang dibandingkan jadwal yang tersedia. Sedangkan pada tahap evaluasi, guru menghadapi kesulitan dalam melakukan penilaian komprehensif terhadap proses maupun produk akhir termasuk penyusunan rubrik yang objektif. Next. Solusi. Solusinya guru harus meningkatkan kompetensi melalui workshop, pelatihan, MGMP, serta memperbarui wawasan mengenai perkembangan teknologi dan pengembangan materi ajar yang relevan sesuai dengan materinya. Selanjutnya perbandingan antara dokumen dan praktik. Perbandingan antara dokumen pembelajaran dan praktik nyata di SMKN 4 Padang menunjukkan bahwa secara umum kedua aspek tersebut telah selaras. Namun terdapat beberapa perbedaan yang muncul ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Berdasarkan dokumen resmi seperti modul ajar, alur tujuan pembelajaran, perangkat penilaian, serta rencana pembelajaran yang disusun guru pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, terlihat bahwa sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan berbasis proyek atau PBL. Dokumen juga mencantumkan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti laptop, LCD, internet, platform digital, marketing, aplikasi desain grafis, dan lembaga kerja proyek. Selain itu, dokumen penilaian telah memuat rubrik yang mencakup penilaian proses, penilaian produk, kinerja, portofolio, serta rencana remedial bagi siswa yang belum mencapai KKM-nya 80. Guru harus menggunakan pendekatan berbasis proyek ini, tapi penerapannya terkadang lebih fleksibel dibandingkan yang tertulis dalam dokumen. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Noval Kurnia. Dengan berakhirnya materi dari Noval Kurnia tadi, maka berakhir pula penyampaian laporan observasi dari kelompok kami.
Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, kami dari kelompok jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.